Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di dunia maya. Saya Mr. Kocak. Pada hari ini kita atau saya dalam podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Saya berbahagia sekali hari ini, sore ini, di hari Minggu ini ketemu dengan teman dari Cirebon satu server. Alhamdulillah, luar biasa, senang sekali, berbahagia pada hari ini, yaitu dengan mahasiswa UTM asal Cirebon ya, dari Plumbon ya, Mas Lukman ya. Di samping saya ada Mas Lukman, lebih tepatnya nanti Mas Lukman bisa perkenalkan diri. Silakan Mas Lukman. Oke, sebelumnya Lukman ucapkan terima kasih Pak atas waktunya dan juga undangannya. Wah, sangat-sangat berkenan, apalagi bertemu dengan dosen Cirebon pertama kali yang ada di UTM. Pertama ya? Pertama Pak. Jadi pas kaget, oh ternyata di UTM ada dosen dari Cirebon juga gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Lukman sendiri, Nur Lukman lengkapnya, boleh panggil Nur, Lukman juga boleh, Nur boleh, ya senyamannya lah ya Pak ya. Asal enggak nyangkut ke yang lain di luar Nur Lukman ya. Oh gitu ya. Nah, Lukman sendiri angkatan 2019 dari program studi ilmu komunikasi, berasal dari Cirebon, tepatnya Kecamatan Plumbon. Nah, dan kebetulan sekarang di Jawa Timur juga ada berdomisili di Trenggalek, tepatnya waktu pertama kali masuk ke perkuliahan. Jadi baru dihitung 3 tahun inilah. Lukman sendiri kelahiran 2001, jadi ini baru usia genap 21 tahun. 21 tahun, berarti teman ini generasi Z ya? Ya, generasi Z. Kalau saya kan generasi milenial ya. Ya, milenial. Kelahiran tahun 95 ke sini itu generasi Z. Iya. Mas Lukman. Jadi biasa dipanggil Mas Lukman ya. Lukman mulai. Boleh ya. Selama ini belum ada yang panggil saya. Aduh, itu mah kayaknya udah itu deh Pak, udah berlalu. Udah berlalu, tapi pasti pernah ya. Iya, pernah. Namanya kan manusia, pasti Manusia, pernah ya, dipanggil iya. saya. Sama orang tua maksudnya. Oh, enggak. Sama pernah nggak punya pacar di sini? Apa pas saat di Cirebon saja? Punya pacar di sini pernah. Pernah. Tapi jujur seumur hidup kalau pacaran itu baru pernah sekali Pak. Sekali itu saat waktu di Cirebon atau di sini? Jadi sebenarnya pacaran sama teman SMP, cuma pacarannya itu pas aku kuliah. Jadi LDR gitu. LDR. Distance gitu. Iya. Dianya di Cirebon, terus Lukmannya di sini gitu. Dan itu semester 3 lalu lah. Cuma udah selesai. Udah selesai. Jadi ketemunya pas liburan kuliah saja. Ketemunya pas liburan kuliah, terus pas Lukman main ke Cirebon aja. Dianya pernah ke Madura belum? Belum Pak, apalagi cewek itu sangat riskan dibiarin untuk kemana-mana sendiri atau enggak sama orang yang belum keikat banget gitu. Jadi kayak ya Lukman mau nggak mau harus kadang kesana, sekaligus nyambangin keluarga di Cirebon juga. Namanya siapa itu? Namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah. Sekarang kuliah di mana Siti Fatimah? Kuliahnya Lukman agak lupa, tapi dia itu kuliah di jurusan ilmu keperawatan Di Cirebon. Di Cirebon itu ada Abdi Usada, ada Akbar Muhammadiyah, ada Stikes Cirebon. Antara Stikes atau Muhammadiyah kayaknya ya. Oh iya. Pokoknya antara dua itu kalau nggak salah. Tapi soalnya lupa itunya di mana gitu. Orangnya agak introvert juga. Introvert. Kenapa introvert katanya? Ya jadi kayak nggak terlalu, kadang kan ada yang hyperaktif. Ya. Kalau dia tuh lebih ke kalem, terus ya udah kalau misalkan ngomong kalau kasih tanya aja apa gitu nggak gitu. Hyperaktif kayak yang lain gitu. Makanya lebih ke kayak pendiam gitu. Kayak nggak terlalu eksplosif. Berarti lucu ya dulu baru waktu pacaran ya. Agak lucu sih. Agak lucu. Saya nggak ngebayangin
gimana pacaran dengan orang introvert gitu Mas Lukman? Agak lucu Pak, soalnya harus sabar-sabar, apalagi pasangan itu harus benar-benar mancing dia sih. Jadi kayak kalau nggak dipancing ya udah, ya gitu-gitu aja gitu. Jadi tantangan juga sih Pak. Tantangan juga ya. Kalian memahamin sikap-sikap orang lain. Ya kadang sisi positifnya pacaran adalah itu Mas, mengenal sifat karakteristik perempuan ya. Itu sih salah satu segi positif berhubungan dengan perempuan, pacaran itu ya, menjalin hubungan itu. Nah, Mas Lukman ini saya sekilas baca CV-nya ini kan mahasiswa yang menurut saya super aktif ya dibandingkan saya dulu saat kuliah Mas ya. Mungkin karena era juga ya, semakin kesini kurikulum semakin berubah, tuntutan zaman, apalagi sekarang menteri pendidikannya ya high tech gitu ya, bisa dikatakan seperti itu Pak Nadiem Makarim. Nah, bisa dijelaskan, dieksplor ya, kira-kira itu bisa menjadi inspirasi untuk maba-maba saat ini Mas ya, karena podcast saya ini Mas dengan mencari tokoh serasi itu 1000 inspirasi Mas. Ya, gokil ya Mas. Gokil. Gokil banget Pak. Alhamdulillah saya senang akhirnya ada orang yang bisa diajak bahasa Cirebon. Walaupun Mas Lukmannya agak lupa ya, lupa udah kebiasaan bahasa Jawa sini. Jadi gitu Mas. Jadi target saya itu selama insya Allah kalau saya diberi umur panjang, saya memburu ya, mencari tokoh serasi 1000 inspirasi siapa saja yang mau menebar kebaikan. Karena saya akui saya nggak akan ngomong bukan sultan, tapi OTW sana lah, amin ya. Amin. Saya belum sultan, jadi tidak atau belum bisa berbagi harta, hanya bisa berbagi kata-kata, berbagi ilmu ya, kan biar pas Mas. Iya. Belum berbagi harta, berbagi kata-kata. Ya, gokil ya Mas. Gokil. Ya, nah berbagi ilmu Mas, berbagi inspirasi ya. Nah maka dari itu saya tuh selalu namanya itu kalau dalam sebuah teknik itu namanya word of mouth atau IWOM. Nah, elektronik word of mouth. Nah nanti kedepannya minta tolong Mas Lukman, barangkali ada teman kolega yang punya inspirasi. Tapi menurut saya setiap orang punya inspirasi Mas ya. Setiap orang pasti punya ya. Bahkan seorang bahasa kotornya pelacur pasti punya inspirasi juga untuk dipelajari. Yang pertama kita misalkan karena ceritanya jadi nggak mengikuti jalannya, atau mungkin karena kisahnya kita jadi paham pelajaran di sebaliknya. Jadi semua orang pasti punya. Pasti. Nah itu teman-teman. Kadang tuh Mas, karena saya tampilkan album podcast itu kebanyakan duta-duta, kebetulan saja banyak duta-duta kan. Ada yang minder Mas, wah itu yang podcast ya duta-duta. Tidak, buktinya sekarang saya podcast dengan salah satunya yang bukan duta adalah Mas Lukman. Saya Pak, boleh jujur nggak sih Pak? Iya boleh. Sebenarnya Lukman mantan duta. Woi, mantan duta fakultas 2 tahun lalu. Keren ya, keren. Cuma sudah itu invalid itu dari 2 tahun lalu. Iya. Tapi ya kembali tadi ya Mas Lukman juga sepakat dengan saya bahwasanya inspirator itu bukan hanya datang dari orang yang punya jabatan, punya titel, ya. Mohon maaf nih saya nggak tahu nih kalau Mas Lukman duta tahun 2020 pas corona berarti. Iya pas corona. Berarti duta corona. Bisa kayaknya bisa disebut. Iya. Sambil diminum Mas, santai Mas.
namanya juga bincang-bincang receh manusia biasa Mas ya. Kita manusia biasa, bukan influencer, bukan artis, tetapi insya Allah inspirasinya nggak kalah biasa. Ya. Maka dari itu saya pengen Mas Lukman ceritakan semua kegiatan aktivitas Mas Lukman selama kuliah. Jadi akan menginspirasi maba-maba yang menonton channel saya ini Mas. Kebetulan saya ngajar maba ini Mas, MKDU Bahasa Inggris gitu. Nah, mulai dari semester 1 mungkin ya. Oke. Untuk perkuliahan ya Pak ya. Iya. Jadi kalau boleh nih agak sedikit flashback untuk ke SMA mungkin. Iya. Jadi sebenarnya untuk keaktifan di kuliah, kalau orang bilang tuh biasanya orang-orang yang aktif di SMA di kuliahnya itu jadi kupu-kupu atau kuliah pulang yang bisa organisasi. Saya dengar juga Mas. Biasanya dengar seperti itu dan itu terjadi ke Lukman juga kebetulan karena waktu SMP SMA kebetulan Lukman tuh sangat aktif sekali di organisasi dan event-event nasional. Nah untuk yang kuliah akhirnya Lukman fokuskan ke arah dunia pekerjaan, lalu dunia achievement atau misalkan cari-cari prestasi. Untuk organisasi justru Lukman hanya mengikuti beberapa. Nah untuk SMA itu puncaknya alhamdulillah pas waktu itu Lukman pernah menjadi ketua forum OSIS Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon SMA. Lalu pernah juga menjabat di koordinator wilayah forum OSIS Jawa Barat. Itu di bawah naungan Gubernur Jawa Barat langsung pas waktu itu. Akhir Pak. Iya. Dan pas waktu itu Lukman juga di forum OSIS nasional. Selain itu karena awalnya itu OSIS dari SMP hingga SMA itu merambat ke organisasi yang lain. Sampai-sampai di organisasi itu kan kita punya channel tuh kesempatan untuk ikut acara-acara nasional, internasional. Dan pas waktu itu Lukman pernah delegasi Cirebon ke School of Millennial Leadership di Bandung. Dan itu pernah juga Lukman delegasi Jawa Barat di Konferensi Pelajar Hebat Indonesia di Makassar. Dan pernah juga puncaknya itu Lukman terpilih jadi salah satu delegasi Indonesia di International Leadership Model United Nations yang dilaksanakan di Bangkok Februari 2019. Jadi udah pernah ke Bangkok? Udah, alhamdulillah walaupun sangat singkat. Berapa hari? Cuma kurang dari 1 minggu. Oh gitu. Karena sana itu kita semacam model dari PBB dan di situ kita merepresentasikan satu negara yang kebetulan pas waktu itu Lukman merepresentasikan itu negara China dan itu Lukman membahas isu perdagangan internasionalnya. Pada waktu itu kenapa nggak bahas Indonesia? Kan dari Indonesia. Kebetulan pas waktu itu untuk yang kayak membahas mengenai hangat-hangatnya, sedang hangat itu mengenai perdagangan kayak semacam made in China, terus kayak semacam banyak barang-barang yang lagi booming dikirim dari Indonesia bahan mentahnya, terus ternyata di China dibikin bahan bagusnya yang nilainya lebih berlimpah. Nah itu yang bikin Lukman tertarik pemikirannya itu sampai di Indonesia sendiri nggak terjadi seperti itu tuh bagaimana gitu. Akhirnya Lukman memilih China dan itu alhamdulillahnya hal-hal tersebut itu menjadi salah satu track record Lukman di kurikulum vitae dan membuat Lukman dari SMA itu sebenarnya sudah bekerja Lukman sambil sekolah sambil bekerja. Pertama jadi MC, lalu moderator dan lain-lain. Kerap kali juga jadi pemateri keorganisasian dan leadership seperti itu. Dan juga ditambah Lukman itu dari SMP sampai SMA bahkan sampai kuliah semester 2 atau 3 sebagai guru les matematika untuk anak SD dan juga SMP. Jadi lumayan nambah-nambah sekaligus. Kebetulan Lukman dulunya anak IPA, hanya saja lintas jurusan ke IPS untuk ngambil ilmu komunikasi. Karena pas waktu UTBK dulu itu yang nggak seperti UTBK sekarang. Kalau UTBK sekarang kan cuma skolastik saja. Kalau yang dulu itu sangat kalau ngambil IPA, fisika, kimia, biologi harus semuanya menguasai. Walaupun jurusannya itu nggak menyangkut 3 hal itu. Nah itu yang bikin Lukman kayak kalau cuma modelnya matematika justru nanti nilainya merosot. Makanya Lukman memilih untuk lintas jurusan. Dan sebenarnya fun fact-nya adalah nilai Lukman itu masuk ke Universitas Gadjah Mada. Tapi pas waktu itu karena ada namanya rasionalisasi Pak, dan rasionalisasi Lukman tuh coba-coba ke salah satu orang yang katanya bisa rasionalisasi dan hasilnya
waktu itu Lukman mengarah ke Universitas Jember. Bilangnya dengan nilai segitu kamu tidak rasional untuk masuk. Nah, Lukman mikir ke Jember aja nggak masuk segini, apalagi ke UGM kan. Sedangkan impian Lukman dari SMP itu UGM. Akhirnya. Tadi perfectnya UGM. Iya, jadi sebenarnya nilainya masuk ke UGM. Cuma karena rasionalisasi itu dibilangnya katanya nggak masuk, akhirnya Lukman nggak berani karena sama orang tua itu dikatakan SBM ini jalur terakhir untuk masuk universitas, nggak boleh ikut mandiri sama sekali, seleksi mandiri. Jadi sedangkan Lukman tuh ingin sekali kuliah di tahun tersebut karena kalau gap year itu justru bukannya nambah untuk Lukman, bukannya nambah pengetahuan. Apa istilahnya kalau gap year? Gap year. Bukannya nambah pengetahuan, justru Lukman melupakan pengetahuan itu yang justru nanti nilainya semakin merosot tahun depan. Jadi mumpung lagi anget-anget lah kayak di JOS gitu. Akhirnya Lukman ngambil UTM karena selain itu Lukman juga nggak mau di Jawa Barat, mahal. Oh gitu. Mahal di Jawa Barat, dan kalau di Jawa Barat itu kebetulan kalau di Unpad UPI, Lukman ketemunya teman-teman Lukman semua lagi. Iya, biasanya tuh orang Cirebon, lulusan SMA Cirebon itu kok Unpad larinya. Apalagi kebetulan di SMA Lukman itu hampir setiap program studi di Unpad itu masih ada ya. Apalagi SMA satu sumber ya. Kebetulan dan di UPI gitu, jadi UPI Unpad apa itu. Kalau kesana ujungnya ketemunya mereka lagi, nggak ada hal baru gitu kan Pak. Jadi ya udah ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang di atasnya Jember itu kebetulan agak jarang, kalaupun ada itu agak sedikit underrated. Maksud bawahnya Indonesia? Masih atasnya Jember Pak. Maksud kalau pas saat itu. Saat itu. Kalau sekarang Lukman sekarang belum sih yang atas. Iya, atas. Dan pas waktu itu tambah lagi kuotanya itu sangat sedikit untuk universitas biasanya yang top ternama itu. Akhirnya Lukman nyari di Jawa Timur di website SBMPTN dan ketemu Trunojoyo Madura. Akhirnya Lukman ya udah daftar aja untuk yang udah pasti masuk gitu. Ya akhirnya sampai di sini. Sampai sini awalnya beberapa bulan kemudian diumumkan. Bentar, di Surabaya nggak tertarik di Erlangga. Kalau dengan itu kan udah 10 besar Pak, tingkatnya di atas UNES kan. Jadi Lukman nggak pikiran sama sekali untuk masuk itu gitu. Negeri gitu ya. Negeri gitu kan. Akhirnya milih UTM, dan pas waktu milih UTM kan udah kayak udah pasti masuk gitu kan. Akhirnya pas waktu itu masuk, selang beberapa bulan nilai di universitas yang lain diumumkan. Lukman kaget, ternyata Lukman harusnya sebenarnya masuk ke jurusan yang Lukman pengen. Di mana? Di UGM. Lah itu dan di UB. Di mana sih? Jadi muter-muter gitu. Jadi kayak Lukman kayak kenapa nggak coba daftar ke UB atau UGM? Kenapa nggak berani ambil resiko gitu? Soalnya Lukman ada di antara pertimbangan antara kuliah atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak lulus di SBM, justru Lukman jadi nggak kuliah sama sekali. Jadi ya udahlah, awal 2 tahun sebenarnya agak nyesel. Pas waktu kuliah sini sejujurnya agak nyesel. Jadi pas semester itu masih ada sesal ya? Masih agak sesal. Cuma di semester kelima Lukman tiba-tiba diamanatkan oleh teman-teman angkatan itu untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa komunikasi yang angkatannya Lukman itu. Angkatan Lukman tepat tahun lalu. Nah itu jadi mulai kayak udahlah terima sekaligus cari SBM juga udah habis. Karena kan 3 kali kan Pak. 3 kali. Iya. Jadi cari SBM udah habis, ya udah kita harus ikhlas aja gitu. Akhirnya pas waktu itu Lukman coba kembangin bakat minat di sini semuanya, dari mulai beberapa achievement Lukman tuh pertama pernah jadi duta budaya. Lalu Lukman juga di forum Google Development Standard Lab di Tribunal Google yang dari UTM. Terus ada juga Lukman itu beberapa prestasi dari mulai lomba sambutan, terus juga lomba-lomba podcast, terus juga tambah lagi ada beberapa karya tulis, terus ikut menjadi salah satu penulis buku divisi itu bagaimana menjadi aktivis di tengah pandemi. Dan karya tulis salah satunya adalah mengenai analisis persaingan ketat periklanan antara Apple dan juga Windows, dan itu sudah diwebinarkan, dan itu juga atas bantuan salah satu dosen komunikasi namanya Pak Derajat. Mungkin terima kasih Pak Derajat. Terima kasih Pak Derajat, atau biasa dipanggil Mas Derajat. Ya. Dan ternyata setelah pas itu dikabarkan
bahwa webinar tersebut yang 250 orang audiensnya, salah satunya ada dapat apresiasi dari 2 guru besar Universitas Gadjah Mada. Dan itu membuat kayak ternyata wah, achievementnya luar biasa juga. Yang awalnya tantangan mata kuliah yang tadinya tantangan kalau berhasil nilai A, kalau gagal nilai E gitu. Jadi ternyata itu berguna untuk kedepannya gitu loh Pak. Dan tambah lagi Lukman beberapa kali ikut lomba esai, karya tulis, terus tambah lagi Lukman ikut intern, ataupun kebetulan karena relasi-relasi Lukman di SMA, akhirnya Lukman direkrut sebagai leader community officer di salah satu PT Bimbel di Indonesia, yaitu PT Tentara Inovasi Semesta. Dan itu Lukman mengepalai 20 orang dari 20 universitas ternama di Indonesia, dari seluruh pulau, baik itu Papua, Pulau Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Sumatera. Dan itu Lukman berhasil menjalin 10.000 calon mahasiswa dan berhasil membantu mereka masuk ke universitas yang mereka inginkan masing-masing. Dan itu salah satu yang menjadi achievement terbesar Lukman gitu, Pak. Karena dalam kurun waktu 4 bulan yang Lukman tidak ada pengalaman sebelumnya, tiba-tiba tunjuk jadi leader, sudah berhasil mencetak angka 10.000 orang. Dan di situ juga akhirnya Lukman juga pernah ditawarkan saham 12% dari PT tersebut dari salah satu programnya. Namun pas waktu itu Lukman fokus ke arah kuliah, perkuliahan, jadi Lukman menolak untuk hal tersebut. Dan alhamdulillah Lukman juga pernah iseng-iseng daftar dan pernah Lukman sedikit lupa PT-nya karena PT-nya agak sedikit pakai bahasa asing yang bukan Inggris gitu Pak. Tapi pas waktu itu pernah diterima menjadi HR di PT tersebut. Namun Lukman waktu itu tolak karena ternyata itu harus karyawan tetap. Dan kalau Lukman pas waktu itu cuma untuk mengisi liburan semester. Nah, selepas itu alhamdulillah juga selama perkuliahan ini 70%-nya itu Lukman biaya sendiri untuk kuliah. Jadi dari mulai bekerja, tambah lagi MC yang terus program-program lain, apalagi program yang sekarang itu lagi booming, Kampus Merdeka, MBKM yang digagas oleh Pak Nadiem Makarim. Dan di situ alhamdulillah Lukman memanfaatkan hal tersebut dari mulai semester 5. Karena pertama benefitnya adalah uang, gaji, salary. Terus yang kedua benefitnya adalah nilai yang kita tidak perlu kuliah tapi dapat nilai yang cukup sepadan, yang bahkan tinggi. Berapa SKS? 20. Nah, jadi bahkan itu membuat IP Lukman itu untuk IP semester itu bisa dibilang sempurna. Nilainya 20 SKS itu yang menentukan? 20 SKS itu yang menentukan mitra yang bekerja sama. Jadi kayak magang di mana? Bukan dosennya, mitranya berarti yang menentukan nilai. Mitra yang menentukan nilai. Jadi kampus tinggal ngasih form nilai aja. Iya, form nilai. Dan selepas itu kebetulan kan kita diberi kesempatan 3 kali. Nah 3 kali itu Lukman manfaatkan sebaik-baiknya dan Lukman ikuti ketiga-tiganya. Yang pertama itu magang dari segi independen. Alhamdulillah Lukman itu satu-satunya orang di UTM yang lulus magang di DPR RI. Oh iya, yang foto profil WA itu ya. DPR RI, dan itu dijalin dari 17.000 orang hanya tersisa 150 sampai 200 orang saja. Dan dari UTM itu hanya Lukman sendiri yang masuk. Itu yang kriterianya apa itu? Kriterianya yang paling signifikan itu? Yang paling signifikan pas waktu itu ada beberapa tes Pak. Sebenarnya kriterianya umum kayak mahasiswa semester berapa, gitu IPK berapa. Nah tesnya itu dari mulai tes akademik, tes work attitude test, terus tambah lagi beberapa hal sama investasi, pengalaman, sertifikat, sama interview. Kebetulan interviewnya itu full Inggris Pak. Interviewnya itu full Inggris dengan satu moderator sama satu analis hukum, satu semacam kayak psikolog ya. Dan yang satunya lagi itu dari pihak yang pegawai DPR RI-nya. Jadi pas waktu itu pernah Lukman itu kan kayak semacam enggak terlalu influence ke Inggris kan. Jadi Lukman pas waktu itu coba untuk mixing sebelum interview itu belajar. Saat interview karena kita tidak diberitahu interview itu bahasa Inggris. Saat masuk tiba-tiba diminta bahasa Inggris. Jadi agak kaget. Akhirnya Lukman bilang sorry sir, my English not very nice, pokoknya gitu. So I will mixing my English bahasa Indonesia, pokoknya gitu. Nah pas waktu itu karena kalau misalkan udah di bahasa Inggris kan kita udah
prepare kan kalimat-kalimat yang kita kasih tahu ya dan sebagainya. Walaupun pertanyaan yang nggak tahu gitu kan, karena kadang sejago-jagonya orang bahasa Inggris pun ketika tiba-tiba mendadak dan itu hal yang itu hilang semua, dan itu yang dirasakan Lukman yang tadinya bahasa Indonesia sudah terstruktur, udah jawabnya mau apa hilang semua tiba-tiba. Nah, pas waktu itu sampai pernah karena Lukman kasihkan ngomong bahasa Indonesia diinterupsi English please. Terus itu interupsi tersebut bikin Lukman kayak lame. Apa nih nyampe mana? Akhirnya Lukman pakai bahasa Inggris lagi. Ada keceplosan bahasa Indonesia lagi, bahasa Inggris lagi. Dan itu awalnya Lukman pikir kayak magang di sana kan terima itu karena beruntung nggak ada yang daftar. Dari UTM ada yang daftar. Ternyata pas waktu Lukman kasih tahu lulus, kan ada grupnya coba daftar. Di situ banyak banget yang anak UTM yang pakai Lukman, pesan pribadi ke Lukman lewat Telegram. Tiba-tiba pesan pribadinya bukan perkenalan, bukan apa, langsung lihat CV-mu dong, lihat CV-mu dong. Kayak gitu. Dan ada yang dari anak hukum, bahkan angkatan atas, ada anak keislaman, anak pendidikan. Itu mereka melihat CV Lukman dan Lukman sadar ternyata bukan keberuntungan, emang ternyata banyak juga yang daftar. Alhamdulillahnya Lukman yang lolos gitu. Dan itu persaingan kesana pun anak UGM dari satu Indonesia, bahkan yang pilih 150 sampai 200-an. Dan itu Lukman sana ketemu banyak orang satu Indonesia yang bahkan banyak sekali yang nggak tahu Universitas Lukman UTM. Bahkan sedikit momen yang sangat menarik gitu. Ya mungkin agak sedikit mengurangi representasi dari DPR, tapi nggak apa. Lukman ceritakan, jadi pernah Lukman satu kelompok itu kebetulan 10 orang, dan itu 5 cewek 5 cowok. Kelompok Lukman 5 cowok itu 4 di antara 5 tersebut punya nama warna alamat yang sama, UTM, UG, Undip, dan juga Trisakti. Almeta biru gitu ya? Iya, sama. Saya Undip kayak gitu. Dan tiba-tiba lagi makan bareng, ada salah satu pegawai kantor DPR, kalian anak magang ya? Iya. Anak Undip ke salah satu teman Lukman yang anak Trisakti. Kamu anak Undip ya? Bukan Pak, saya Trisakti. Lalu udah bilang gitu, dan sini jelas kan Undip mana yang mana. Iya, ada logonya. Gak jelas, tiba-tiba nanya ke Lukman, kamu anak Undip ya? Bukan Pak, saya Universitas Sriwijaya Madura. Kan pengen marah tapi paham posisi kan Pak ya. Jadi ya udah jelasin bulan apa gitu. Jadi saking nggak terkenalnya UTM di lingkungan dan Undip itu salah satu yang terkenal. Trisakti juga nggak terkenal ya. Padahal di situ posisi di Jakarta juga kan. Pokoknya Undip, UGM, UI, ITB gitu. Sama UNER. Nah itu akhirnya Lukman mereka harus bisa menonjolkan nama UTM. Akhirnya pas waktu itu pernah diberi kesempatan, dan pas waktu itu Lukman pernah orasi di depan pegawai DPR dan juga seluruh peserta magang di mimbar DPR-nya. Pas waktu itu yang di mimbar cuma 2 orang, satu Lukman dan UTM, dan satu dari hukum Undip teman Lukman. Jadi 2 orang, Lukman dan teman Lukman itu yang orasi langsung. Itu dipilih apa yang berani saja? Sebenarnya semua orang mendapatkan kesempatan untuk berbicara, tapi setiap orang memilih untuk berbicara di bangku masing-masing. Hanya Lukman dan juga teman-teman itu pas waktu itu tanpa ekspresi apa-apa, tanpa ngomong apa-apa, langsung jalan dan tiba di mimbar terus orasi gitu. Dan video itu yang bikin Lukman dikenal sama golongan istilahnya tokoh-tokoh di kampus. Yang tadinya cuma mungkin dikenal di Vodi sampai yang story Instagram Lukman yang tadinya itu cuma 200-an yang lihat sampai hampir 1000. Dan di situ dosen-dosen dari fakultas lain, jajaran pegawai rektorat apa gitu ternyata tertangkap di situ, dan video Lukman juga di resnap atau restory sama dosen-dosen Lukman yang lain. Jadi pas dan sampai pas waktu itu jadi alhamdulillahnya semenjak jadi model fakultas. Jadi model fakultas gitu Pak, jadi kayak semacam kadang pembuat fakultas pakai foto Lukman pas duta, terus diminta suruh bikin video untuk campaign atau maba, banyak endorse ya. Terus tiba-tiba nanti Lukman ini ya apa
apa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di sana juga kesempatan ketemu para menteri, Pak Nadiem, Bu Sri Mulyani, terus Pak Erick Tapi Thohir. tahun kapan itu? Berarti udah menjabat Tahun lalu. tahun lalu ya? Tahun lalu. Agustus sampai Desember tahun lalu. 2021. Berarti pas Covid itu. Pas Covid. Nah, Berarti ketat dong kesehatannya profesor di sana. awal pun harus swab dulu Pak. Dan kalau mau kan Lukman waktu itu ikut rapat tertutup, rapat terbuka, apa sampai yang RAPBN Yang Agustus itu ya. Yang Agustus. Jadi yang lain bahkan belum tahu APBN Indonesia itu berapa tahun depan, Lukman alhamdulillah berkesempatan tahu dulu jumlah APBN berapa. Wah ternyata segini ya, dan ternyata kayak gini ya, apa gitu dan lain-lain. Berapa bulan di sana? 4. Di hotel? Enggak Di sih. mes asal? Di kos. Di kos? Di kos di sana. Cuma pas waktu itu kebetulan karena Lukman di posisinya itu jadi ada salah satu posisi yang mengetuai magang tersebut. Ada ketua, wakil, sekretaris, dan waktu itu posisi Lukman di sekretaris. Jadi Lukman kadang sering kayak dapat ekstra acara atau apa dan lain sebagainya dari tim misalnya gitu Pak. Dan itu salah satu kesempatan sih, bahkan sampai sekarang pun Lukman masih kontak-kontakan. Di tahun sekarang pun yang di batch kedua Lukman masih kontak-kontakan. Ada beberapa anak dari Lukman yang masuk juga dari UB, dan ada juga dari Lukman yang masuk tapi di magang yang lain apa gitu. Karena Lukman biasanya share di TikTok. Magang apa? Ada TikTok? Ada. Udah kalau Nah itu bikin jadinya tiba-tiba banyak yang komen, Kak boleh izin DM nggak, mau tanya-tanya tips apa, mau belajar atau apa. Teman-teman juga pada pengen belajar ke Lukman apa gitu-gitu, yang satu angkatan, yang satu organisasi pas SMA juga gitu. Dan itu bahkan kayak semacam, jadi pernah sedikit menariknya itu Lukman itu saking kayak mungkin gak disangka-nyangka sama orang untuk masuk. Baru beberapa bulan lalu sama salah satu teman Lukman itu nggak terlalu akrab sih, hanya sebatas kenal, di posisi ramai di tempat kopi, terus dikatain, Lukman aku tebak kamu masuk DPR pasti orang dalam ya. Ada yang hater juga ya. Ada aja ya. sakit dan kayak kita ibaratkan udah naik tangga sampai tangga 50, tapi sampai tangga 50 tiba-tiba ada orang yang sok melihat itu dan bilang kayak kamu pasti naik helikopter kan ke atas. Jadi seakan-akan effortnya itu jadi ini dianggap hilang semua gitu Pak. Dan lu kan kayak mikir ya udahlah tahan. Akhirnya lu kan pantau karena katanya dia juga daftar yang lu kan pantau, lu kan komunikasi ke salah satu penyeleksi. Anak ini gimana nih ya, tahu nggak apa gitu, dan UTM ada nggak apa gitu. Dan ternyata pas waktu itu dia nggak lolos. Dia awal menggambarnya ternyata nggak lolos dia. Dan anak-anak UTM yang lain nggak lolos, kebetulan tahun ini belum ada rezeki di UTM lolos. Tapi adanya dari Universitas Madura. Ada Universitas Madura 5 orang. Negeri itu? Enggak, swasta. Universitas Madura. Dan Lukman bukannya jahat ya, tapi karena apa yang telah dilakukan oleh teman Lukman itu yang awalnya meremehkan sampai kayak itu lu ke Lukman. Jadi pas waktu itu sengaja pas ada acara panitiaan gitu Lukman ketemu dia, terus pas hari pengumuman tanya, gimana pengumuman? Padahal Lukman udah tahu dia nggak lolos. Gimana pengumumannya apa gitu. Enggak, terus akhirnya langsung dialih ke yang lain. Kan Lukman mampus karena kayak akhirnya sakit hati terbalas kan ya. Karena nyinyir akhirnya tersingkir ya. Akhirnya tersingkir karena nyinyir gitu. Dan pas waktu itu akhirnya Lukman juga alhamdulillah di batch kedua ini berkesempatan untuk menjadi salah satu pengajar atau pembimbing bersama dengan beberapa orang yang lain. Dan itu untuk yang DPR RI, dan DPR RI itu dilanjut sama kampus mengajar. Nah karena DPR itu dimasukin ke kurikulum kita ya, dan itu akhirnya membuat Lukman lebih mudah untuk lolos di kampus mengajar. Di sekolah mana? Di Trenggalek. Sengaja ngambil Trenggalek. Sengaja awalnya ngambil Yogyakarta, tapi Jogja katanya terlalu full, akhirnya dialihkan ke Trenggalek. Kalau mahasiswa itu bisa memilih ya. Nih kebetulan saya kampus mengajar 5 Mas Lukman, saya mendaftar minta doanya ya. Kalau dosen ini nggak ada pilihan memilih di mana, benar-benar di dari sana gitu. Sebenarnya
Kalau yang sekarang itu kita nggak bisa milih juga Pak. Jadi gitu. milihnya itu hanya provinsi saja. Nggak sedetail kecamatan Nggak kabupaten. sedetail itu. Jadi provinsi saja. Dan situ kalau provinsimu penuh, tapi kamu lulus cuma nggak masuk ke dalam provinsimu, kamu harus siap pilih ke mana saja. Random ya. Random. Dan kebetulan alhamdulillahnya karena Trenggalek itu masih cukup ini pendidikannya, akhirnya Lukman masuk ke Trenggalek karena workshop itu domisili Trenggalek juga. Nah itu jadi karena kurikulum kita di DPR ini, akhirnya Lukman lolos 3 program sekaligus. Magang juga di PT Paragon sebagai CSR Corporate Social Responsibility. Lalu yang kedua itu kampus mengajar, dan yang ketiga itu studi independen di Power Academy. Bentar saya potong dulu. Yang di DPR itu berarti bukan dari kampus kurikulum Merdeka PKN, bukan ya? PKM Pak, tapi juga di semester 5. Sedangkan yang kampus mengajar itu semester 6. Magang, BKM magang, BKM kampus mengajar sama BKM pengabdian desa. Iya, berarti 4 dong. 3. Yang DPR itu? Di DPR itu kan magang masuknya. Oh, Magang. maksudnya magang. Iya, masuknya magang. Berarti 2 kali magangnya. Sekali di itu, cuma yang sebelumnya itu yang nggak masuk MBKM itu magang yang di bimbel itu. Oh, yang nggak masuk BKM. Iya. Berarti yang DPR itu BKM magang itu. MBKM magang di BIK. Terus kampus mengajar, terus lanjut lagi kampus mengajar pas waktu itu karena lolos di 3 program, dan ternyata pas baru lolos baru juga dikabari nggak boleh untuk magang 2 kali. Nah akhirnya pas waktu itu mau nggak mau magang yang posisi sangat-sangat penting ini lupa lepas. Apa itu? Yang posisi corporate social responsibility itu ya. selinear dengan program studi Lukman kan. Nah jadi udah mau nggak mau lupa lepas, akhirnya Lukman milih kampus mengajar karena biar bisa di rumah aja juga sekalian. Iya. Berarti apakah semua MBKM itu mulai dari magang, kampus mengajar, dan membangun desa, pengabdian membangun desa itu ada uang sakunya semua? Ada semua. Tuh teman-teman, ada uang sakunya. Jadi itu sih yang salah satu membuat mahasiswa tertarik untuk ikut. Selain nggak kuliah, dapat uang saku juga. Jadi apalagi KKN untuk yang ketiga ini, walaupun yang MBKM internal prodi tapi juga dapat uang saku. Dengar-dengar yang MBKM kampus mengajar itu saya podcast dengan Nindi, dia kampus mengajar 4 kalau nggak salah itu, kalau nggak salah pencairan kalau nggak salah 2 kali ya dalam 3 bulan. 2 kali. 1,2 kalau nggak salah. Pencairan 2 kali, tapi per bulannya itu 1,2. Oh iya. Per bulan 1,2. Jadi berarti tetap hitungnya 3 bulan, cuma pencairan 2 kali. Kalau pas waktu Lukman saat itu 5 bulan. 5 bulan malah. 5 bulan. Yang kampus mengajar Lukman itu batch 3. Jadi sebelum yang itu. Pokoknya dan sekilas Lukman yang ketiga ini kan abdi desa. Ya semacam KKN salah gitu, cuma dalam waktu lebih lama 3 bulan. 3 bulan ya. Dan 1,2 ada juga per bulannya. 700 itu selama 4 bulan. 4 bulan. Dan kalau di total ya Pak ya, dapat uang saku dari total semua 3 itu itu apa 25. Buat beli apa itu? Laptop, HP, terus buat dana-dana kamar, sama buat ya tabungan buat nanti lulus. Oke. Sekarang kasih motivasi, inspirasi terkait apa semua yang sudah dilakukan oleh Mas Lukman. Kok bisa sih Mas Lukman itu bisa join 3 MBKM itu loh, luar biasa ya. Apakah yang tidak berpengalaman itu masih ada kemungkinan untuk bisa seperti Mas Lukman? Kasih motivasi. Mungkin buat teman-teman semua yang masih ragu dengan kapasitas diri dan masih ragu untuk mendaftar atau masih ragu untuk melangkah, yang pertama yang boleh Lukman kasih untuk motivasi adalah jangan pernah ragu, apalagi untuk meragukan diri sendiri. Karena kalau kamu aja udah ragu ke diri sendiri, gimana orang lain mau yakin ke kamu gitu. Jadi ya kamunya aja nggak yakin sama diri kamu, gimana orang lain mau yakin ke kamu gitu loh. Kan harusnya kamu yang meyakinkan orang lain untuk yakin ke diri kamu gitu. Dan selanjutnya nggak peduli kamu dinilai nggak berpengalaman atau dinilai nggak selalu ikut organisasi dan lain sebagainya, semua itu tergantung sama effort yang kamu berikan. Jadi misalkan kamu sungguh-sungguh, kamu pasti bisa kok. Dan itu nggak melulu tentang kamu ikut organisasi apa atau kamu ikut apa dan lain sebagainya,
yang penting adalah kamu mau. Dan kesempatan itu akan selalu ada, tapi kita yang selalu melewatkannya. Karena tanpa kita sadari kesempatan yang justru kita sia-siakan itu benefitnya lebih banyak ketimbang kesempatan yang mungkin kita nilai lebih menyenangkan diri kita sendiri, semacam emosional, ego dan lain sebagainya yang justru memenangkan hal tersebut, tapi yang dikalahkan justru hal yang lebih berharga. Jadi selain memahami diri, kita juga harus paham dengan lingkungan sekitar, bagaimana kondisi kita dan lain sebagainya. Jangan selalu melulu karena aku pengen, jangan selalu melulu seperti itu, harus berorientasi ke masa depan. Jadi apakah langkah ini akan berimbas banyak ke depannya, apakah langkah ini akan menyelesaikan banyak masalah ke depannya, atau justru langkah ini hanya menyelesaikan satu masalah ketimbang langkah yang lainnya bisa menyelesaikan lebih dari itu. Nah, jadi itu. Dan juga nggak peduli motivasi apapun yang kamu dengar, entah bahkan kamu dengar motivasi dari Lukman sekalipun, atau motivasi dari dosen kamu, atau motivasi dari bahkan orang-orang ternama yang sangat kaya raya dan sultan di dunia ini, itu nggak akan berimbas apapun ketika kamu tidak bisa memotivasi diri kamu sendiri. Jadi yang penting pokoknya kalau kamu mau dan kamu semangat, kamu yakin sama diri kamu pasti bisa do the best pokoknya. Jangan sampai yang utama itu jangan sampai mengecewakan atau ragu akan diri sendiri. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa Mas Lukman. Itulah saya saat ini menjadi, menurut saya pribadi, yang masih belajar juga Mas Lukman. Saya bersyukur sekali muncul ide podcast 1000 Serasi ini Mas Lukman. Saya banyak belajar dari sekian, kurang lebih ada 10 narasumber tokoh serasi yang podcast dengan saya. Ya Allah, saya sangat bersyukur sekali. Salah satunya dengan Mas Lukman ini. Terima kasih waktunya Mas Lukman. Saya luar biasa Mas Lukman ini. Masa mudanya Mas Lukman ini lebih berharga, lebih keren, lebih gokil daripada masa muda saya. Dan saya selalu sampaikan Mas ke teman-teman dosen, apalagi mahasiswa maba-maba ini, generasi Z ini kalau mereka kembangkan potensi bakatnya itu luar biasa Mas. Makanya Presiden Jokowi itu, ini waktunya Indonesia 2045 Indonesia emas. Itu memang ternyata saya merasakan sekali. Yang saya ajak podcast itu punya bakat, potensi dan luar biasa Mas. Namun di sesi 2 ini kadang orang itu melihat suksesnya saja Mas, tanpa melihat proses di bawahnya, apa yang telah dia panjat, ya, lika-liku kehidupan. Nah, di sesi yang kedua ini Mas Lukman, saya ingin mendapatkan sebuah moral value dari masa titik nadirnya Mas Lukman, masa downnya Mas Lukman. Setiap orang ada fase keemasan dan ada fase kelam Mas. Maka dari itu mohon kiranya Mas Lukman bercerita masa kelamnya, titik nadirnya Mas Lukman, dan tipsnya bisa bangkit itu apa? Silakan. Oke, jadi untuk masa kelam, setiap orang pasti punya masa kelam, dan itu awalnya itu sebenarnya setiap orang pasti ingin menutupi hal tersebut. Dan justru untuk Lukman sendiri, ketika orang melihat Lukman di masa sukses Lukman, dan beliau atau orang-orang tersebut mengatakan, kamu mah enak ya, tinggal ini dapat ini, tinggal ini dapat ini, justru itu Lukman merasa berhasil, karena berarti dia nggak expect Lukman pernah mengalami masa kelam, dan dia expect Lukman itu bahagia, Lukman itu sukses dan lain sebagainya. Dan itu Lukman berhasil berarti menutupi masa ragu, masa kelam Lukman seperti itu. Dan untuk masa kelam Lukman sendiri, mungkin anak-anak di perkuliahan pasti mengalami hal tersebut banyak juga. Pertama, Lukman berasal dari keluarga yang terkendong. Orang tua Lukman itu pisah dari SMP kelas 1, dan di SMP kelas 1 itu ibu Lukman bersama dengan ayah Lukman yang sekarang itu pindah ke Jawa Timur, sedangkan bapak Lukman pas waktu itu juga pindah rumah. Akhirnya pas waktu itu Lukman disuruh milih, ikut bapak atau ikut ibu. Lukman awal milih ikut ibu, namun ketika suruh pindah, karena Lukman sudah tekad Lukman mau masuk ke sekolah ini. Akhirnya pas waktu itu Lukman sampai pernah kita itu taruhan sama ibu, taruhan sama ibu. Jadi kalau kamu itu kelas 3 SMP,
Kalau kamu SMP 1 Plumbon? enggak, SMP-nya Lukman SMP 1 Depok di Depok ya, Kesudian sana. Iya. Kalau kamu masuk SMA N1 Sumber kalau itu, oke, mama biarin kamu tinggal sendiri lagi sampai lulus SMA. Tapi kalau kamu nggak masuk, kamu harus nurut kata mama semuanya sampai SMA-mu itu di mana harus nurut mama. Hanya karena saking pengennya itu, dan apalagi modal SMP desa, dan name-nya pun kecil gitu kan. Dan alhamdulillah pas waktu itu walaupun name Lukman gak terlalu besar, tapi pas waktu itu Lukman berhasil menjadi yang terbesar kedua di sekolah SMP. Dan pas waktu itu hanya Lukman dan juga yang pertama terbesar yang masuk di SMA N1 Sumber. Dan itu pun yang Lukman 27,5. Dari tiga mapel. Ya, empat. Soalnya pas waktu itu emang belajarnya sangat kurang, gak kayak SMP Sumber atau SMP Plumbon yang belajarnya kan dari 4 ke 7. Iya, kurang. Kurang. Tapi pas waktu itu passing grade di SMA Sumber ya 27,5 juga. Mepet banget. Dan kebetulan pas waktu itu jadi kayak bersyukur pas waktu Lukman lolos itu kayak, wah Lukman lolos berarti menang kan, Lukman berhasil sini kan apa gitu akhirnya Lukman diizinkan. Jadi dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 Lukman tinggal sendirian di Cirebon. Di rumah sendiri. Masak semua sendiri. Gak ada nenek ada tapi tidak ada kecamatan. Dan itu pun jarang ke rumah. Paling ke rumah nengok beberapa kali ya. Jadi benar-benar Lukman itu 6 tahun itu mandiri. Masak apa? Nyetrika baju. Nyuci, ngapel semuanya. Dan kadang-kadang kayak semacam malam-malam suntuk udah keliling Cirebon malam-malam, kadang baru pulang jam 5 pagi, main warnet apa nggak ada yang itu, iya kayak gitu. Dan justru Lukman nggak bisa belajar dari bimbel atau apapun. Lukman belajarnya hanya dari apa yang Lukman lakukan, kayak nge-game apa, belajar bahasa Inggris dari game, belajar ilmu pengetahuan semua dari game, dari TV, dari YouTube apa dan lain sebagainya. Jadi kenapa nggak ngambil bimbel? Lukman tuh tipe orang yang justru nggak suka suatu hal yang benar-benar diharuskan gitu, terstruktur gitu ya. Jadi pengen lebih yang let it flow aja gitu, yang mengalir. Tapi justru karena hal tersebut Lukman jadi lebih kapasitasnya lebih besar ketimbang saat Lukman jadi mohon maaf nih, selama 6 tahun tersebut Lukman itu bahasa Cirebonnya itu diumbar gitu sama orang tua, diumbar gitu ya. Jadi benar-benar diumbar, suruh terbang bebas gitu kan. Gila keren. Jadi gitu dari malam itu udah muter-muter gitu. Apa juga warna di Cirebon mana? Bahkan sampai setiap Sabtu Minggu mesti ke Bandung naik motor sendiri, terus ke Tasikmalaya naik motor, ke Jawa Tengah naik motor sendiri. Apa kadang nggak izin ibu, kadang kalau nggak izin itu pas baru nyampe rumah udah selesai perjalanannya gitu. Tapi uang mah dikasih ya? Uang mah dikasih walaupun pas-pasan. Makanya pas waktu itu lu kan sama kerja ya? Nah pas waktu itu juga jadi sampai bahkan karena saking nggak bisa dipaksa belajar, hampir 1 minggu ujian nasional SMP itu Lukman full paket begadang tiap malam di warnet. Gak pernah belajar sama sekali. Bahasa paket begadang. Jadi berangkat jam 11 malam, pulang jam 5 pagi. Dan paginya gimana sekolahnya? Karena pas waktu itu masih bebas. Jadi kan hampir seminggu UN kan dibebasin kan. Anak-anak SMA, SMP yang kelas 3 itu. Jadi masih bebas udah. Kadang makannya semaunya kapan atau apa. Kalau lagi nggak males makan ya udah nggak makan gitu. Kalau lagi pengen makan ya udah makan. Berarti Mas Lukman ini bukan segemuk sekarang ya dulu tuh ya? Justru dulu sangat gemuk. Sangat gemuk malah. Jadi fasenya itu dulu SMP, SMA menuju semester 1-2 bobotnya sampai 100 kilo lebih. Gila. Dan semenjak pandemi turun 30 kilo, jadinya 70. Akibat diumbar itu ya. Terus pas pandemi kan Lukman udah di ini gitu mahasiswa. Dan pas waktu itu karena pandemi kerjaan ayah pas waktu pelayaran juga menghambat, akhirnya ayah sambung ini pelayaran. Akhirnya ayah sambung ikut bakal. Lukman juga kerja di yang PP Bimbel itu yang gajinya Lukman serahin full ke orang tua untuk biaya selama pandemi. Karena ayah nggak jadi belayar, COVID ya. Dan pas waktu itu juga rumah yang di Cirebon yang Lukman tempatin dulu itu dijual, dan itu karena ketipu sama salah satu kenalan ayah. Ayah sambung ini. Kenalan ayah
Tapi dapat duit, cuman ketipu 80 juta. Ya, jadi uangnya itu yang uang jual rumah itu ketipu semua 80 juta. Rumah 80 juta. Jadi rumahnya itu kayak Overbooking. Oh, jadi aslinya itu perumahan aslinya Oh. itu belum sampai 15 tahun baru Yeah. misalkan 7 atau berapa gitu, akhirnya dibalik nama kembang dan rumah itu besar 80 juta Dan terima duitnya. nggak terima. Dan pas waktu di pengadilan kan dituntut pengadilan hanya kembalinya itu 10 juta dari 80 itu. Nah itu yang kayak bikin shock juga. Jadi masa-masa benar-benar aku hampir lupa pupus kuliah di pertengahan karena itu, sampai UKT Lukman itu semuanya pinjam ke tetangga, terus sampai laptop Lukman tuh tidak punya pinjam ke tetangga, sampai Lukman itu kayak semacam. Jadi semester 1 sampai semester 4 ini titik rapuh. Titik rapuh, sangat-sangat rapuh. SMP sampai semester 4. SMP sampai semester 4 ya. Semester 4 itu titik rapuh sekali. Dan kondisi paling downnya kapan? Apa saat itu apa yang dirasakan? Kondisi paling down itu pas waktu kita tahun lalu pas waktu masanya pandemi. Lagi bener-bener down banget. Sebelum DPR itu. Dan tiba-tiba Lukman tuh ada feeling kayak pengen main ke Cirebon. Akhirnya pas waktu itu awalnya nggak boleh sama ibu, katanya ntar bulan depan aja. Lukman kekeh mau nggak mau harus pulang ke Cirebon juga. Dan selama 1 minggu Lukman lupa kandung itu meninggal. Dan itu meninggalnya kalau mungkin penyakit dan lain sebagainya mungkin masih wajar, dia meninggalnya itu karena vaksin. Jadi di pabriknya itu kalau yang nggak mau divaksin dari pabrik rotan jadi security. Dan kalau nggak mau divaksin itu bakal dipecat. Dan mau nggak mau pas waktu itu entah gimana ceritanya lolos pemeriksaan kesehatan, nggak tahu akhirnya divaksin. Setelah 1 minggu divaksin drop akhirnya itu mancing penyakit yang bawaannya itu kencing manis. Dan itu akhirnya pas waktu kencing manis asam urat juga. Dan pas waktu itu akhirnya bapak meninggal pas setelah 1 minggu kan ada di Cirebon. Dan itu kayak sama tanda-tanda beneran Lukman kayaknya aji rasa apa gitu kalau bahasa Cirebonnya, kayak udah merasa gitu loh. Akhirnya nggak mau kayak ada feeling ke Cirebon. Dan ternyata itu tuh buat angkat terakhir kali bapak pas waktu itu namanya bapak kan ngangkat terakhir kali bapak ke liang lahatnya gitu sampai yang lain. Berarti itu ya kehilangan seorang ayah. Dan pas waktu itu Lukman posisi mental down karena kebetulan ada sedikit problem dengan keluarga bapak. Jadi keluarga bapak itu awalnya sejujurnya itu nggak terlalu suka ke ibu, ke mama. Dari awal nikah. Anak berapa Mas Man? Anak tunggal. Dari awal nikah itu nggak suka sama ibu. Dan pas waktu itu jadi ada masalah-masalah yang akhirnya berimbasnya ke Lukman. Karena pas waktu itu Lukman satu-satunya anak bapak sama mama. Dan jadi nasabnya kan cuma ke Lukman. Karena bapak sama istri yang baru pun nggak punya anak. Jadi nasabnya satu-satunya ke Lukman. Dan pas waktu itu kayak semacam pro dan kontra. Lukman itu benar-benar mentalnya diuji, tambah lagi sama keluarga bapak. Jadi keluarga bapak sama istrinya bapak di kubu yang sama, sedangkan di kubu yang satu ini cuma Lukman sendiri. Dan tiba-tiba pas waktu itu Lukman udah posisi pusing, pandemi yang pada lain sebagainya lagi terpuruk-terpuruknya. Tiba-tiba dibilang deh, Lukman nanti malam minggu pas 7 harian kumpul ya, kita ngomongin tentang pokoknya ngomongin tentang bapakmu apa gitu. Cuman kan kayak Lukman lagi pusing, terus tiba-tiba tambah kayak gitu, belum lagi takutnya bapak dapat ada apa atau apa gitu kan sebelumnya ya kan. Jadi bahkan semua harta mungkin kayak motor peninggalan bapak dan sebagainya itu bahkan nggak dibolehin Lukman pakai sama sekali sama keluarganya. Bahkan Lukman bahkan nggak punya kendaraan sama sekali kala itu. Jadi Lukman ke makam bapak atau ke 7 harian aja masih bingung. Itu nggak boleh sama sekali sama keluarga bapak. Dan dari bapak itu Lukman pusing. Tiba-tiba H-1 sebelum 7 harian itu Idul Adha. Jadi pas H-1 tiba-tiba suruh ada kayak gitu omongan kayak gitu tentang pemimpin yang lain.
sedangkan yang lawannya itu semua banyak orang, dan Lukman kayak posisi satu di lingkaran banyak orang, dicecer pertanyaan apa dan lain-lain. Bahkan itu sebelum hari ketujuh itu pun udah sering seperti itu. Lukman posisi belum bekerja, maksudnya bekerjanya masih paruh waktu, part time dan lain-lain. Tiba-tiba dibilangnya, Lukman nanti ini tuh ibu kamu juga, ini tuh adik kamu juga, apa gitu-gitu, ini abang kamu juga. Nanti kalau kerja itu jangan lupa kirim-kirim ke sini. Sedangkan untuk keluarga besar Lukman sendiri, keluarga dari ibu atau keluarga yang Lukman inti itu, Lukman selalu wanti-wanti, Lukman udah gede, Lukman udah paham apa yang harus Lukman lakukan. Yang baik pasti Lukman lakukan, yang buruk pasti Lukman tinggalkan. Gak usah kayak gituin, Lukman juga udah paham seperti itu. Yang kalau ada rezeki, Lukman pasti nggak memungkiri untuk berbagi. Tapi kalau kayak gituin justru bikin kayak pikiran harus kayak gini. Sedangkan posisi Lukman aja belum menghasilkan uang yang pokok sama sekali gitu loh per bulannya. Jadi kayak pusing, dan pas waktu itu sampai traumatik, sampai Lukman pas waktu hamil 1 Idul Adha nangis, sampai pesan bus mendadak. Idul Adha zuhurnya Lukman langsung pesan bus mendadak diantar saudara pulang ke Trenggalek ke Jawa Timur, dan itu posisi nangis, posisi kayak mikir, bahkan semua nomornya itu Lukman blokir, semua nomor keluarga yang dari ayah dan lain sebagainya. Karena kalau dengar telepon dari keluarga ayah, bahkan namanya atau enggak, biasa orang Cirebon kan bilangnya cung gitu. Nah kalau dengar ada telepon yang nggak dikenal tiba-tiba cung itu, berarti orang Cirebon kan Lukman langsung tutup, dan pas waktu itu badan langsung gemeter semua, langsung kayak takut dan nangis langsung. Jadi kayak benar-benar trauma, karena benar-benar pas waktu itu tuh Lukman benar-benar kayak dipojokin, disiksa mentalnya gitu loh. Jadi pas waktu itu benar-benar akhirnya semenjak saat itu Lukman belum pernah ke Cirebon lagi, bahkan belum berani ke Cirebon lagi, karena takutnya Lukman Cirebon terus ada yang ngabarin ke keluarga itu, terus tiba-tiba datangin apa-apa, Lukman nggak berani ketemu sama mereka. Sampai awalnya tuh sama nenek yang dari ibu tuh, udah nggak apa, nanti nenek bilang kamu nggak ada, udah kamu ngumpet aja, nanti aja pulangnya apa. Tapi feeling Lukman tuh kayak pasti Idul Adha sore disusul gitu, nggak mungkin disusul apa. Akhirnya Lukman tetap pulang di sisi yang sampai Lukman mohon-mohon ke mama yang di Jawa, mah ayo mah beli tiket mah apa gitu, Lukman balik pulang nggak mau sih, apa kalau nggak mau gitu. Akhirnya pulang, dan benar pas Lukman perjalanan sorenya itu keluarga yang dari bapak nyusul ke rumah nenek buat ngambil Lukman buat ngomongin itu. Dan Lukman kayak lega ada apa, dan pulang-pulang tanggung jawabnya akhirnya kena COVID. Kena COVID sampai 2 kali, dan COVID kedua itu yang Delta yang hampir Lukman lemes. Jadi benar-benar parah, sampai pas waktu itu tuh nafas aja susah, jalan susah, apa gitu benar-benar kayak gitu, sampai benar-benar pas sama ibu itu kayak benar-benar Lukman mikirnya kalau udah saatnya udah gitu. Jadi biar semester berapa? 3? itu semester 4. Semester 4. Dan itu kayak gitu Lukman kaget banget posisi ini, orang tua pelayarannya anak itu internasional, ada internasional belum boleh, sedangkan gaji rate-nya perbandingannya antara internasional sama nasional itu sangat-sangat tinggi. Jadi cuma bisa seadanya, makan seadanya, apa seadanya, semua seadanya. Sekarang udah belayar ya? Sekarang udah belayar, dan pulang nanti kemungkinan saat sudah. Jadi makanya pas waktu itu Lukman sampai sekarang pun masih Lukman blokir semua, dan kalau ada nomor baru nelpon terus berlangsung, nggak separah yang dulu efeknya, tapi masih gemeter, dan itu Lukman langsung blokir. Ada terkadang berapa yang memblokir namanya ini. Memang datang kalau pulang ke Trenggalek, kalau dari saya barangkali saya ada waktu dia pengen main ke Trenggalek. Nah terus titik baliknya tuh kapan dan kok bisa bangkit? Apa yang menjadikan Lukman bangkit? Titik baliknya sebenarnya klasik ya. Jadi kayak setiap orang kayaknya merasakan hal yang sama juga gitu. Jadi pas waktu Lukman habis kena COVID dan posisi lagi duka, kehilangan seorang bapak apa gitu-gitu yang bukan Lukman sebelumnya jarang nemuin para di Jawa Timur. Ya itu pas COVID itu Lukman kan suruh jemur tiap hari apa gitu. Iya berjemur. Nah pas jemur tuh Lukman kadang lihat ke arah langit apa gitu. Yeah. Terus ngeliat orang-orang kayak masih senyum-senyum, masih jalan, masih
langitnya masih cerah apa gitu-gitu, jadi cuma Lukman lagi yang mendung gitu kan. Terus Lukman mikir kayak dunia itu tetap berjalan selama Lukman ngerasain kerapuhan ini gitu. Jadi kalau misalkan Lukman tetap stuck di kerapuhan ini dan nggak mau upgrade diri lagi untuk jadi yang lebih baik, justru Lukman yang bakal ditinggalkan dunia gitu. Karena perkembangan bahkan setiap menit, setiap detik aja perkembangan dunia itu udah amat jauh gitu loh. Ada setiap detik pasti setiap orang ada dalam setiap detiknya mengalami sebuah kemenangan, baik itu di penjuru dunia dan lain sebagainya. Setiap orang pasti mengalami kesengsaraan dalam setiap detiknya, entah itu orang berbeda setiap di penjuru dunia. Jadi Lukman nyadarin di dunia itu Lukman nggak sendiri, dan Lukman sadarin apapun yang Lukman lakuin terpuruk atau apa dan lain sebagainya yang membuat Lukman justru down, yang Lukman bikin stuck apa, dunia tuh nggak peduli apa yang Lukman rasain. Jadi yang peduli sama Lukman sendiri ya selain keluarga yang paham banget sama diri Lukman ya Lukman sendiri gitu. Jadi kalau nggak mulai dari diri sendiri ya kapan mau berubah, kapan bisa berubah? Karena kalau sekuat apapun dorongan dari luar, tapi kalau dari diri sendiri yang menutup ya mustahil, useless gitu kan, nggak guna gitu Pak. Jadi kayak pas waktu itu Lukman perlahan akhirnya ayo bisa bangkit lagi karena posisi Lukman juga masih menjabat sebagai ketua umum Punat. Jadi Lukman mikir masih ada teman-teman Lukman yang masih berharap Lukman, masih ada orang tua Lukman yang sangat berharap ke Lukman karena Lukman punya adik juga dari yang ayah ini masih umur 3 tahun. Jadi kayak anak pertama dari ayah ini. Ayah sebelumnya punya adik anak juga yang sekarang baru masuk SMK. Jadi Lukman punya adik-adik Lukman juga yang Lukman sayang, keluarga yang Lukman sekarang juga sayang ke Lukman juga harus sayang ke mereka. Kalau Lukman terpuruk, justru Lukman nggak jadi apa-apa nantinya. Yang ada justru Lukman sudah membebani banget, maksudnya merasa membebani orang sini karena tinggal bukan seorang yang bukan ayah kandung atau apa gitu, bukan keluarga kandung. Luar biasa, Mas Lukman. Udah 1 jam nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Jadi kayak rasanya cukuplah kamu ya, cukup jadi beban untuk orang lain. Sekarang tinggal kamu bikin orang lain itu sekiranya naruh tumpuan ke kamu gitu loh. Orang lain kamu sayang itu naruh tumpuan ke kamu gitu. Semenjak masuk kuliah ekspektasi orang-orang tuh udah besar, kamu kayak dalam dunia keluarga, dalam keluarga besar cuma Lukman yang kuliah. Dan itu jadi bahkan setiap Lukman dapat prestasi apa dan lain sebagainya itu, bahkan Lukman juga dapat beasiswa Bank Indonesia karena itu mesti itu cepat menyebarnya satu kampung, satu desa itu. Dan itu kayak sampai keluarga yang di Cirebon tuh kadang nangis, ayo bapak nanti kita surat katanya gitu. Surat ya. Bacakan apa, dan akhirnya itu membawa martabat di keluarga Lukman. Jadi keluarga di Cirebon yang tadinya itu di jelek-jelekin, keluarga Trenggalek yang tadinya itu bahkan ayah Lukman diremehin karena bawa Lukman yang udah gede apa gitu-gitu, akhirnya sekarang kayak oh iya ya, bahkan jadi inspirasi apa gitu-gitu. Bahkan yang di Cirebon kayak nanya-nanya Lukman gimana caranya kuliah apa gini-gini apa gitu-gitu, dan keluarga pun di Cirebon akhirnya terangkat, jadi gak dipandang rendah. Oh iya ya, Lukman pinter ya apa gitu-gitu. Keluarga yang di Cirebon sama keluarga Cirebon tuh selalu kalau setiap ada tamu atau apa pasti ngomonginnya Lukman. Dan keluarga Trenggalek itu seperti itu. Jadi Lukman kayak mikir kalau Lukman stuck, Lukman gak jadi apa-apa, Lukman gagal, nanti justru mereka sedih dan nanti berimbas ke keluarga juga, ekspektasi mereka udah tinggi. Jadi gimana harus Lukman effortnya harus lebih tinggi dari ekspektasi tersebut. Itu sih. Luar biasa Mas Lukman, ya Allah nggak terasa loh 1 jam. Ini podcast terlama dengan mahasiswa ya. Kalau dengan dosen ada 1 jam 30 menit. Saat ini podcast dengan Mas Lukman ini terlama 1 jam sekian menit gitu ya. Nggak terasa tapi enaknya cerita. Iya, saat ini enaknya cerita luar biasa. Cerita dari Mas Lukman saya easy listening lah dan berbobot juga. Nah, sesi terakhir ini Mas Lukman, saya ingin Mas Lukman itu beri quote, ya, entah itu quote dari sendiri atau Mas Lukman mengutip quotes-nya seseorang sebagai sesi terakhir ini sebelum closing statement. Quotes yang 3 quotes yang selalu Lukman ingat, yang Lukman bikin sendiri. Itu pertama,
Jika kamu ingin menjadi pedang yang sangat tajam untuk membunuh bangsa, kamu juga harus siap untuk ditempa dengan waktu yang sangat dan lebih lama. Dan jika kamu ingin menaiki tangga dan berada di tangga yang 100, kamu juga harus siap untuk berada di step di tangga yang pertama. Jadi semuanya jalani, dan yang terakhir quotes yang paling Lukman ingat yang selalu Lukman bawa adalah jalani dengan ikhlas. Jalani dengan ikhlas. Terakhir sebagai closing statement Mas Lukman, yang siapakah pemilik bibir manis menurut Mas Lukman? Pemilik bibir manis menurutku itu kayaknya dari segi apa dulu nih bibir manisnya? Dari segi itu, dari segi moral. Nah, itu bukan pemilik asli bibir manis. Ya kalau itu dari segi moral dan lain sebagainya. Karena aku orangnya sangat pede, Lukman orangnya sangat pede, jadi Lukman jawab Lukman sendiri kayaknya. Harus pede kan? Ya, berarti bibir manis itu bibir yang menunjukkan kepedean. Menunjukkan rasa tekad yang besar, tekad untuk berprestasi dan tekad untuk menginspirasi. Luar biasa Mas Lukman. Terima kasih untuk hari ini Mas Lukman. Insya Allah lain waktu kita bisa sharing-sharing kembali. Terima kasih teman-teman Dunia Maya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel saya Dede Rosadi Zeta. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.